muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kana idza marida, ini dalam hadis Imam An-Nasa'i, Muslim An-Nasa'i, apabila beliau sakit, rafa Abu Bakrin sautahu, Abu Bakar mengangkat suaranya, yuballighun nasa takbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan takbir Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi sakit, maka Abu Bakar bertindak sebagai mu'id, yaitu sebagai yang mengulang takbir Nabi alaihi salatu wassalam supaya terdengar oleh jamaah. Wa kana yaqul idza qala al-imamu Allahu akbar, Nabi mengatakan pula apabila imam mengucapkan Allahu akbar, faqulu Allahu akbar, maka ucapkan pula Allahu akbar. Di hadis ini dipahami bahwa takbir bukan atau tidak bisa diwakilkan kepada imam. Imam, makmum, hukumnya wajib, yaitu rukun membaca takbir. Tidak bisa kan imam sudah takbir tadi, kita tidak. Nah, kita tetap harus takbir. Kapan? Setelah imam takbir. Setelah imam takbir. Baik. Ada masalah yang disebutkan oleh para ulama. Ini riwayat dah jelas tentang dalilnya bahwa takbiratul ihram itu dasarnya hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian ijma'nya para ulama. Dah tidak ada khilaf dalam masalah takbiratul ihram lagi. Nah, cuma ada khilaf masalah lafaz tadi. Apakah mesti dengan lafaz Allahu akbar atau boleh menggunakan lafaz lain yang semakna? Misalnya, apa makna Allahu akbar? Allah maha besar. Apa kalimat yang sepadan dengan akbar? A'zam. Allah maha besar. Boleh tidak diganti? Atau Allahu ajal, Allah maha besar, boleh tidak diganti? Khilaf di antara ulama. Al-jumhur, ya, selain Abu Hanifah, tidak membolehkan diganti. Ya, tidak bolehkan diganti. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Cuma kita tanya, Imam pernah menggunakan? Tidak. Artinya beliau hanya dari sisi secara teori maknanya sama, boleh diganti dengan makna. Bila kita dengar orang membaca Allahu a'zam katanya, ini pasti mazhab Hanafi ini, mazhab Hanafi. Cuman masalahnya, saya yakin tuan-tuan ribut selesai salat. Kalau sempat imam sekarang salat Allahu a'zam, Allahu ajal katanya, tuan-tuan tenang tak di belakang? Pasti kalau 4 rakaat menderita tu. Pasti tidak. Oleh sebab itu maka jangan sekali-kali diganti. Jangan sekali-kali diganti. Ini berkaitan dengan merubah-rubah lapas-lapas doa dalam salat, dibolehkan atau tidak. Kan itu lagi ya masalahnya. Bolehlah dengan makna. Sebagian tadi membolehkan, tapi yang sahih wallahu a'lam tidak dibolehkan. Misalnya menambah kalimat, nanti dalam salat ditambahkan kalimat-kalimat khusus lalu ditambahkan lafaznya. Misalnya subhana rabbiyal azimi ditambah dengan wa bihamdi. Ya, wa bihamdi, tapi ada riwayat ini, Pak. Ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi yang mengatakan riwayat ini syaz atau mungkar, dan ini yang umumnya diamalkan di ikhwah bapak-bapak kita di Muhammadiyah, tanpa wa bihamdi, sampai-sampai dulu di masa-masa dulu ketika sering terjadi persaingan antara Muhammadiyah dengan selainnya, pas imamnya tidak Muhammadiyah, dia bilang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dikuatkannya belakang, sengaja ada kawannya Muhammadiyah belakang. Oh, dia yang belakang jawab pula subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdi. Tanpa wa bihamdi. Nah, misalnya ditambah dengan kalimat-kalimat lain, boleh apa tidak? Wallahu alam, kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh ditambahkan kecuali doa-doa yang memang tambahan.
Kecuali doa-doa yang memang tambahan, bukan amal khusus salat. Misalnya di dalam sujud dianjurkan berdoa, dalam salat dianjurkan berdoa, dianjurkan. Tetapi dia doanya bersifat umum, bukan doa yang khusus untuk salat. Sujud tadi, misalnya sujud subhana rabbiyal a'la. Ini tak boleh tambahkan. Tapi doa misalnya Allahumma firli wali walidayya, atau nak baca misalnya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya, boleh dibaca? Boleh. Boleh ditambah? Boleh doa seperti ini. Jelas? Atau misalnya at-tahiyat atau salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, boleh dibaca, ditambah atau tidak? Ya, kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh. Karena dia adalah amal khusus salat yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan usul yang tidak khusus, yaitu perintah secara umum, maka boleh ditambah. Wallahu ta'ala alam. Tapi barangkali dengan demikian selesai pembahasan ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya tentang raf'ul yadaini, itu mengangkat kedua tangan ketika takbir, di mana saja tempatnya dan mana saja yang tabit riwayatnya. InsyaAllah kita sama-sama pada kesempatan yang akan datang. Segera ini sudah bunyi alarmnya, jadi kita tutup aja Pak ya. Subhanakallah. Nah, apa? Doa dalam sujud. Doanya boleh dilafazkan. Nah, ya doa itu dilafazkan. Ya doa dalam sujud ya, tapi dengan bahasa Arab kan? Dengan bahasa Arab. Karena doa dalam salat itu wajib berbahasa Arab. Ayat Quran ada larangan dari Nabi untuk dibaca dalam sujud. Kalau niatnya membaca Al-Quran. Niatnya membaca Al-Quran. Tapi kalau niatnya dibaca untuk doa, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maka boleh. Karena niatnya bukan membaca Al-Quran. Karena sujud bukan tempatnya membaca Al-Quranul Karim. Ya Pak? Tapi kalau jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Takbir, bukan mengulang perkataan imam, mengulang takbir. Iya, jadi iya sunnah Nabi, karena sunnah itu terbagi tiga. Satu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, amalan Nabi alaihi salatu wasallam. Yang ketiga, persetujuan Nabi. Ini Nabi sedang sakit, lalu dia mengucapkan takbir, suaranya lemah. Orang sakit, Bapak sedang sakit enggak? Enggak kan? Ada yang sakit enggak? Kita coba, mana yang lebih kuat takbirnya daripada yang sehat itu. Pasti orang sakit lemah, enggak seperti orang sehat. Maka Abu Bakar mengangkat suaranya. Misalnya Nabi Allahu Akbar, lalu Abu Bakar Allahu Akbar. Mana yang lebih keras? Yang kedua. Dan itu terjadi di waktu Nabi imamnya. Nabi larang? Enggak, berarti itu sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Namanya sunnah taqririyah. Jadi cara mengetes sesuatu itu sunnah atau bukan, enggak, mudah sekali. Kan ada yang klaim ini amal sunnah Ustaz. Ya oke, kalau sunnah mana sunnah yang satu? Ada enggak dalam
ucapan beliau, baik tersurat maupun tersirat, karena ada mafhumnya, ada pahamnya tekstual, ada pahamnya konteks tekstual. Ada enggak dalam sunnah perkataan Nabi? Enggak ada. Kita beranjak ke perbuatannya. Ada enggak dalam perbuatannya amalan tersebut? Ternyata juga tidak ada. Lalu beranjak lagi, ada enggak amalan sahabat yang disahkan oleh Nabi? Enggak ada juga. Berarti bukan sunnah Nabi SAW. Selesai. Berarti bukan sunnah Nabi SAW. Kadang orang akan memaksakan, ini sunnah nih. Mana sunnah? Kita cek di ketiga sunnah itu enggak ada. Mau macam mana nak dikatakan dia sunnah? Ya Pak ya? Ya Pak? Nah, misal kan tadi kalau dalam zikir salat misalnya, dalam zikir salat, ketika ada yang baca Subhana Rabbiyal Azimi, ini kan yang riwayat Bukhari dan Muslim, jamaah. Tapi ada dalam riwayat lain, seperti Abu Daud, dua Al-Hakim, ada tambah wabihamdihi. Nah, sebagian ulama menganggap tambahan tersebut karena tidak ada dalam riwayat ramai perawi, ini riwayat dianggap syaz. Riwayat syaz sama dengan riwayat dhaif, maka tidak diamalkan. Ulama hadis yang lain mengatakan ini min babi ziyadati thiqah. Perawi yang menambahkannya itu thiqah. Maka ziyadatu thiqah makbulah diterima, maka diamalkan. Berarti kan ada hadisnya kan? Ada enggak hadisnya? Ada. Tapi ada yang murni tidak ada hadisnya. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada hadisnya? Enggak ada. Kita cek di perkataan Nabi, ada enggak Nabi mengucapkan atau memerintahkan Sayyidina? Enggak ada. Ada enggak Nabi membaca Sayyidina? Juga tidak ada. Ada enggak sahabat yang membaca lalu diketahui Nabi, disahkannya? Enggak ada. Berarti tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Taib. Tapi kan ada hadis, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah pemimpin anak Adam, sayyid. Taib. Itu hadis betul, tapi bukan dalam bab salat. Maksudnya bukan untuk diamalkan dalam salat. Sama dengan afdhalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Benar, zikir terbaik la ilaha illallah. Itu tidak ada yang khilaf masalahnya. Tapi selesai solat Nabi bilang apa? Selesai solat Nabi bilang apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak dibacanya la ilaha illallah, bukan itu. Makanya tidak boleh dibaca, bukan tidak boleh. Cuman selesai solat, ini sunnahnya. Paham tuan-tuan? Jadi Nabi mengatakan zikir terbaik ini. Praktik Nabi seperti apa? Ikuti itu. Jelas? Nah, Nabi sudah mengatakan intinya orang yang tak bersyahadat la ilaha illallah tidak guna zikir yang lain. Itulah lebih kurang maknanya. Kalau tuan-tuan nak berzikir yang terbanyak, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi selesai salat astagfirullah. Dalam salat kan begitu kan? Kan antum bilang enggak, kan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Kalau itu saya baca di luar solat, selesai solat langsung afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik, kenapa enggak dalam solat aja tuh baca? Paham maksud saya? Zikir terbaik adalah la ilaha illallah. Kenapa enggak dalam solat saja baca banyak-banyak la ilaha illallah? Enggak ada dalilnya gitu ya? Tidak ada tunjukkan Nabi sah? Taib. Ada diajarkan Nabi selesai salat? Sama. Paham lah? Pahamnya? Orang selesai salat Jumat sah? Ini yang sering terjadi selesai Jumat nih, karena sudah lapar pula kan. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Taib.
Akhi, benar. Zikir terbaik la ilaha illallah. Tapi bukankah zikir terbaik juga solat? Sah? Kenapa tidak dia sejak dalam solat aja tadi dimulai la ilaha illallah? Paham tak? Kalau memang hadis tadi gunanya untuk digunakan berzikir dengan solat, kenapa tidak dalam solat aja dimulai la ilaha illallah? Antum bilang tidak ada dalilnya. Ada enggak dalilnya yang Nabi memulai zikir setelah solat dengan la ilaha illallah? Juga tidak ada dalilnya. Jelas? Tapi kan ada perkataannya la ilaha illallah afdalul zikri. Iya, baca banyak-banyak, tapi tidak ini tempatnya. Pahamnya? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bukan kita anti la ilaha illallah, bukan anti tahlilan, jangan salah paham. Ya. Kita bukan anti tahlilan, tapi mengada-ngada itu tidak boleh. Nah, wallahu taala alam. Nah, Pak. Aduh jelas, Pak. Ini gara-gara pertanyaan apa panjang dia. Nah. Apa? Mu'id. Bukan mu'iz, mu'id. Nah. Sebab makmum tidak boleh mengucapkan la sami Allahu liman hamidah. Karena Nabi wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Dia imam apa makmum dia? Makmum, maka tidak boleh baca sami Allahu liman hamidah. Tapi takbir diulang jadi Pak. Wa idza kabbara fakabbiru. Apabila ada takbir, kamu bertakbir. Paham Pak? Kalau bilangkan sami Allahu liman, jadi imam dia nanti. Imam tidak boleh kecuali satu. Paham? Alhamdulillah. Jangan pendeknya, tidak usah panjang-panjang lagi, Pak. Terima kasih. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Wa sallallahu nabiyina Muhammad subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti.
ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.